Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami akan menyampaikan tema SDGs nomor 3, yaitu Ensure Health and the Promote Well-being for the All Ages. Hari ini juga kami akan menyampaikan solusi-solusi kreatif dan pengaplikasiannya terkait SDGs nomor 3. Nah, dalam mengawali persembahan materi dan video kali ini, izinkan kami memberikan pantun sebagai pembuka materi. Sarapan pagi, banyak kupatnya. Cakep, kuahnya banyak sampai tumpah di tempat. Cakep, buanglah sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih senantiasa sehat. Nah, untuk teman-teman semua, tetap semangat ya untuk menjalani presentasi hari ini dan jangan lupa untuk mendengarkan presentasi kelompok kita. Ialah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau yang lebih kita kenal dengan SDGs, terdapat beberapa target yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2030 nanti. PBB menetapkan visi dunia untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Nah, salah satu poin SDGs yang kami bahas pada kali ini adalah poin SDGs nomor ketiga, yaitu Ensure Healthy Life and Promote Well-being for all ages. Poin ini diambil dalam rangka memenuhi hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara dalam bidang kesehatan. Nah, maka dalam hal ini, kita lebih berfokus kepada good health, yang difokuskan kepada kemudahan akses yang didapatkan oleh pasien serta seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian akses tersebut dapat diperoleh masyarakat yang mana mereka akan dengan mudah memperoleh informasi kesehatan ataupun kebutuhan kesehatan kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, kami mengajukan inovasi dengan adanya digitalisasi kesehatan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, untuk dapat merealisasikan program yang telah kami rancang, kami sangatlah memaksimalkan peran anak muda. Hal ini tentunya sejalan dengan proyek yang kami jalankan mengenai kampanye digitalisasi kesehatan yang berbasiskan bank sampah. Tentunya, keterlibatan peran pemuda dapat diharapkan memberikan kontribusi besar dalam mengarahkan masyarakat untuk lebih hidup sehat dan ramah lingkungan, terutama dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai teknologi kesehatan yang berbasis bank sampah, yang mana kedepannya peran pemuda sebagai pematik kemajuan teknologi kesehatan di Indonesia, sehingga pada tahun 2030 nanti diharapkan masyarakat Indonesia sudah siap dalam menerima arus perkembangan dalam tren kemajuan teknologi kesehatan yang tiada hentinya. Nah, yang kedua, merujuk pada bagian permasalahan, masalah kesehatan sejatinya merupakan masalah yang fundamental yang tentunya menyangkut hajat hidup orang banyak. Melalui agenda Health for All, isu kesehatan selayaknya menjadi fokus utama global dalam menyikapi berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang tertuang ke dalam SDGs. Selanjutnya di Indonesia, kesehatan masyarakat masih jauh dari kata kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan dengan tentunya masih rendahnya posisi Indonesia pada indeks kesehatan global dengan peringkat 101 dari 149 negara berdasarkan laporan Delegate Human Prosperity Index pada tahun 2017. Indeks tersebut didasarkan kepada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan, dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah ataupun penyakit. Pada praktiknya, isu kesehatan di Indonesia tentu masih tertinggal dalam hal sistem pelayanan, infrastruktur dan teknologi kesehatan, serta keterbatasan mencapai akses kesehatan secara penuh dan maksimal. Bahwasanya, isu kesehatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan isu kesenjangan ekonomi dan kondisi lingkungan, yang tentunya kedua hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Selayaknya lingkaran yang berputar, kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakmerataan akses kesehatan bagi setiap individu. Di Indonesia sendiri, sampah menjadi momok, bahkan menimbulkan permasalahan darurat bagi Indonesia. Adanya sampah membuat lingkungan tercemar. Nah, dari lingkungan tercemar itu mempengaruhi sektor kesehatan bagi masyarakat yang ada. Maka dari itu, hal ini menjadi masalah serius bagi kita untuk bersama-sama menanggulangi dan berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat yang lebih baik.
Melanjutkan mengenai penjelasan dari SDGs nomor 3, di mana kami memiliki fokus mengatasi permasalahan tentang keterbatasan ekonomi dari masyarakat Indonesia, di mana adanya keterbatasan ekonomi ini menjadi hambatan bagi masyarakat sendiri dalam mengakses layanan kesehatan. Masyarakat merasa sulit nih untuk mencari informasi terkait kesehatan bagi diri mereka. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membentuk sebuah aplikasi berupa layanan kesehatan, di mana masyarakat dengan mudah dan cepat ya untuk mengakses seluruh informasi dari kesehatan yang diperlukan. Nantinya, kami akan memberikan keringanan bagi masyarakat dalam bentuk finansial ataupun ekonomi. Gimana sih caranya? Masyarakat gampang banget, tinggal menukarkan sampah-sampah ataupun limbah plastik yang mereka punya kepada kami, nanti akan ditukarkan dalam bentuk poin. Poin-poin tersebut bisa nih digunakan oleh masyarakat untuk sistem layanan kesehatan kami dapat diakses oleh mereka. Ada juga jika masyarakat ingin membeli obat, nah bisa banget langsung ditukar saja ke aplikasi kami. Nanti masyarakat akan mendapatkan harga dengan murah dan terjangkau. Dikutip dari SDGs, Bappenas bahwa pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangatlah tergantung kepada peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melihat juga saat ini bonus demografi dikuasai oleh usia produktif sebesar 60%, sedangkan usia non-produktif sebesar 40%. Maka dari itu, adanya usia produktif ini kami manfaatkan sebagai pemberdayaan bagi bangsa. Kami mengajak anak muda di Indonesia untuk bersama-sama berdaya dengan mengembangkan dan membantu pewujudan aplikasi kami, di mana nantinya anak muda sebagai volunteer dan influence bagi masyarakat yang ada untuk memberikan pemahaman informasi tentang aplikasi yang kami buat secara digitalisasi ini. Program kali ini juga kami mengikutsertakan dari anak muda nih, di mana nantinya anak muda akan berpartisipasi untuk membantu program kami. Kita lihat juga bahwa anak muda sangat akrab ya dengan istilah digitalisasi, di mana nanti anak muda akan mensosialisasikan digitalisasi layanan kesehatan bagi lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Kemajuan era teknologi, anak muda tentunya dapat mengambil peran aktif yang mana mereka termasuk yang paling update dan paling mengerti dalam dunia teknologi. Mereka telah terbiasa dan termanjakan oleh teknologi saat ini. Para anak muda tentunya dapat membantu mereka yang memiliki kekurangan, terutama para orang tua yang berusia lebih lanjut dalam hal penggunaan akses kesehatan yang berbasiskan digital. Sehingga pada tahun 2030 nanti diharapkan masyarakat Indonesia sudah menguasai kemajuan teknologi, terutama di digitalisasi kesehatan. Salah satu permasalahan bagi masyarakat Indonesia adalah dalam akses layanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi masyarakat. Dengan melihat adanya permasalahan yang dialami tersebut, kami berinisiatif untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat Indonesia yang mengalami masalah tersebut. Sehingga berdasarkan tema SDGs poin ketiga yang kami dapatkan mengenai ensure healthy life and promote well-being for all at all ages, maka solusi yang kami berikan yakni berupa aplikasi. Aplikasi apa sih? Nanti dijelaskan. Solusi yang dapat kami berikan yaitu aplikasi. Aplikasi apa sih? Tentunya dong aplikasi tentang layanan kesehatan ya. Nantinya aplikasi layanan kesehatan itu akan digunakan sebagai wadah informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kami menetapkan sistem poin di dalam aplikasi ini. Apa sih sistem poin itu? Jadi sistem poin berupa
partisipasi dari masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah ataupun limbah plastik kepada kami. Lalu sampah tersebut akan ditukarkan menjadi poin. Nah, poin-poin yang ada dapat dimanfaatkan untuk potongan harga dalam mengakses layanan kesehatan. Bila mana masyarakat ingin membeli obat maupun mengakses layanan kami, dapat dengan mudah nih dalam pembiayaannya dan meringankan biaya masyarakat sendiri. Nah, aplikasi ini juga kami tawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia nih yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam memperoleh poin kesehatan dengan menukar sampah sebagai berikut. Langkah pertama, penabung dapat melakukan login, sign in, scan kartu ataupun barcode ke vending mesin penukar sampah. Langkah kedua, penabung memilih opsi nabung sampah pada aplikasi. Langkah ketiga, masukkan sampah yang ingin ditukarkan menjadi poin ke mesin. Langkah keempat, sampah akan di-scan oleh mesin, kemudian dipisahkan berdasarkan jenis kategori sampah. Langkah kelima, sampah akan dihitung besar poinnya berdasarkan jenis dan jumlah sampah yang telah ditabung oleh penabung. Langkah keenam, poin yang dimiliki oleh penabung akan ditampilkan dari hasil yang telah didapatkan selama menabung sampah. Langkah ketujuh, penabung bisa logout akun jika selesai melakukan proses penabungan sampah. Nah, mudah bukan? Penonton, sebelum kita closing, ada pantun nih buat kalian. Pengen dengerin nggak? Apaan tuh pantunnya? Coba dong kasih tahu. Kayu bundar dijadikan roda. Cakep, lebah madu, suka menyengat. Bangkitlah hai para pemuda. Nikmati perjuangan, penuh semangat. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan atas presentasi pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.